Kalau poker nggak pernah mas, nggak pernah kita buang telurnya mas. Oke. Ini sekarang ada si poker teman-teman ya. Ya untuk saat itu piyik lar 3, tapi kalau untuk saat ini karena kita tahu anak-anak poker itu sisinya gede-gede, jadi kita ngambilnya di piyik 1 mas. Sendiri ya, hanya mengeluarkan itu poker. 2 warna. Jadi ibunya dari merpati ini itu warna gambir dan bapaknya si poker sendiri itu warna perumpung. Berarti bisa bersaing untuk kedepannya ya. 5 tahun ke depan untuk ternakan saya garansi masih bisa untuk bersaing mas. Oke. Untuk jalur poker sendiri itu masih bisa. Oke, berarti untuk jalur poker mewah lah ya mas ya. Mewah. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Sekawan 04. Nah, di kesempatan video kali ini gimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Nah, di kesempatan kali ini kita sedang berada di desa Yogyakarta teman-teman, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Nah, kali ini kita nengokin ataupun silaturahmi ke kandang Mutiara Farm, nengokin si poker ya. Seperti apa si pokernya dan silsilahnya seperti apa, dan kita mau review atau sepil anak-anakan si poker yang jelas. Untuk teman-teman yang sekiranya penasaran, ikutin terus di channel Sekawan 04. Gas terus, kita langsung menemui ownernya. Oke. Nah, oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama owner dari Mutiara Farm. Di sini di samping saya sekarang sudah ada Mas Tri. Oke, gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah sehat. Mungkin mas. bisa perkenalkan lagi Mas lebih detailnya, nama lengkapnya Mas Tri, terus alamat kandangnya di mana gitu Mas. Silahkan Mas. Ya Mas, baik. Bisa ngadep kamera sana Mas. Nama saya Tri Sutanto, alamat Yogyakarta, Kabupaten Pringsewu, kecamatannya Gadingrejo. Oke, untuk alamatnya sudah jelas ya, di Yogyakarta ya, di Yogyakarta Lampung teman-teman, bukan di Yogyakarta Jawa ya. Nah, Mas Tri ini menggeluti hobi ternaknya ini dari kapan sih Mas? Dari mulai tahun 2016 Mas. 2016. Nah, dan untuk merpati yang akan kita review ini Mas, si poker ya. Ini sudah dijalankan ternaknya ini dari tahun berapa? Ini dari awal ternak Mas, poker ini udah kita jalankan ternak. Karena untuk buat main nggak bisa Mas poker ini. Dikarenakan? Ya dikarenakan apa ya, untuk cc-nya terlalu gede Mas. Kalau untuk era 2016 merpati kolong itu cc-nya terlalu gede. Jadi kita takut untuk mainnya. Dan akhirnya diputuskan untuk masuk di kandang ternak. Ya. Oke, mungkin bisa diambil untuk si pokernya sendiri Mas. Untuk si poker keadaannya masih sehat Mas. Sehat ya. Ini berarti sehat, untuk ini masih mau netes lagi ini Mas. Mau netes lagi ya? Iya, ini posisi lagi ngerem. Berarti setiap teluran diambil anaknya kalau si poker ya? Kalau poker nggak pernah Mas, nggak pernah kita buang telurnya Mas. Oke. Ini sekarang ada si poker teman-teman ya. Ini si poker, alhamdulillah keadaannya masih sehat ya. Sehat dan produksi masih lancar ya Mas? Masih lancar Mas, alhamdulillah. Dan untuk si poker sendiri ini mungkin untuk anak-anak si poker sendiri Mas, ini udah diambil di tim-tim mana saja kira-kira Mas? Untuk lokalan Pesawaran sama Pringsewu, tapi kebanyakan ini yang ngambil orang Pesawaran Mas. Orang Pesawaran? Ya. Dan untuk anaknya si poker sendiri udah ada yang podium belum ini Mas? Kalau untuk itu kemarin di Kedondong sama Otoy yang katanya burungnya mati itu katanya udah juara Mas. Oke. Cuman dia lewat WA aja Mas, dia cuma ngabarin katanya Mas burungnya dapat ya, walaupun masih kelasnya kelas jagungan katanya. Ya makanya itu nambah semangat lagi untuk ngasih ini anaknya poker ini.
Oke, berarti udah ada informasi dari tim luar yang pernah ngambil di kandangnya Mas Tri ini, ngabarin bahwasanya ternakan Mas Tri atau anak si poker ini udah podium gitu ya Mas ya? Iya, walaupun masih sekelas jagungan. Dan mungkin untuk karakter anak-anaknya si poker sendiri ini, menurut Mas Tri seperti apa Mas kinerjanya Mas? Untuk poker ini burungnya enak sih Mas, stabil tinggi burungnya, terus untuk atur-aturannya itu enak, burung sekelas poker. Dan untuk anak-anaknya itu seperti apa Mas? Untuk anak-anaknya yang sudah dilatih itu enak semua Mas. Enak semua. Nalarnya bagus semua. Nalarnya bagus. Iya, jarang nyusahin lah. Dia untuk anak poker itu kalau misal kita ngelatih, kalau dulu saya ngelatih kan dari piyik 3 Mas. Itu piyik 1, piyik 2 itu dia udah ngancing sama tali, udah paham banget sama tali. Berarti untuk penjodohan sendiri anak-anak poker ini di piyik lar 3 ya? Ya, untuk saat itu piyik lar 3, tapi kalau untuk saat ini karena kita tahu anak-anak poker itu sisinya gede-gede, jadi kita ngambilnya di piyik 1 Mas. Di piyik 1 baru mulai dijodohin. Oke. Dan di sini teman-teman, untuk itu di sana ada jodohnya si poker ya? Ya, jodohnya. Nah, si poker ini disilangin sama apa nih Mas? Ini saya silangin sama anak unyil Mas. Anak unyil. Ya. Oke, mungkin bisa diceritakan silsilahnya si unyil sendiri Mas? Unyil ini miliknya Pak Nur Komari, burung itu juaraan Mas. Unyil itu pada eranya itu juaraan banget. Terus unyil itu ditemuin sama anak kardinal. Unyil disilangin sama anak kardinal. Oke. Dan keluarlah betina jodohnya si poker ini ya. Iya. Ini berarti diambil langsung dari Pak Nur Komari, ringnya Viosimpur. Viosimpur. Iya, ringnya Viosimpur. Ringnya Viosimpur, dan ini silangan lama ya? Ya, ini emang jodoh poker pertama saat dari pertama sampai sekarang. Sampai berarti anak-anak poker itu satu ibu, satu bapak ya? Iya, semua. Oke, dan anak si poker sendiri ini sekarang di sini ada berapa Mas kira-kira Mas? Ini sekitar 30-an Mas. Wow. Ada banyak sekali untuk jalur anak si poker teman-teman, dan di sini mungkin bisa dilihat ya, untuk anak si poker itu ya lumayan banyak ya, 30 ekor ya Mas ya. Dan ini masih piyik semua teman-teman. Piyik 1, piyik 3, piyik 4, piyik 5 sama piyik 7, piyik 9. Oke, mungkin bisa dikasih lihat untuk rabaannya beberapa anakan si poker ini Mas. Untuk anak poker sendiri, untuk yang tetesan-tetesan tahun ini sama tahun kemarin nggak kebagian ring Mas, jadi lost ring Mas. Berarti ada sebagian yang lost ring ya? Iya, yang nggak pakai ring. Oke, ini ada anak si poker. Ini anak poker piyik lar 3 Mas. Oke, ini ada anak poker piyik lar 3 ya. Oke, menurut Mas Tri ini kalau untuk piyik ini seperti apa Mas rabaannya Mas? Ini bagus ini Mas, ini tulangnya tulang gede, terus dadanya ini empuk. Ini kalau burung CC ini burung nggak kapokan Mas. Oke, untuk capit udangnya seperti apa Mas? Capit udangnya keras, rapat sedang Mas. Rapat sedang. Iya. Ini kalau untuk tipikal burung CC. Oke, izin megangnya Mas ya. Boleh. Oke nih teman-teman, kita mau ngeraba salah satu anak dari si poker ya. Ini untuk merpatinya ya, mungkin bisa dilihat nih. Untuk mukanya kereng nih ya, atau agak sangar nih ya kalau dibilangnya. Untuk badannya bagus ya, ini sedang. Untuk larnya nih teman-teman, untuk larnya rapat ya, bagus, lebar-lebar juga dia. Untuk capit udangnya itu rapat ya teman-teman ya. Dan di sini yang saya sendiri megang sangat suka itu di bagian ini, di bagian tubuhnya itu kenyal banget nih. Sininya nih, bagus banget nih ya. Ini prediksi ini seperti apa nih Mas Tri? Ini kenceng lah kalau prediksi ya? Anak poker itu jarang Mas. Kalau secara rabaan anak poker itu bisa dibuktikan secara rabaan juga Mas. Ini badannya bagus. Oke, mungkin ada yang lain lagi Mas yang mau diraba nih Mas. Gambir. Karena kan dari 30 ekor kita nggak mungkin raba satu persatu kan teman-teman ya. Kalau untuk yang minat langsung sini Mas. Hampir merata itu sama semua. Kalau untuk yang gambir juga sama Mas. Ini gambir prediksi jantan. Jadi di sini saya lihat ada warna itu 2 warna saja ya Mas ya. Iya. Hanya ada warna gambir dan juga ada warna silver. Perumpung silver ya. Ini ciri khas mungkin ya dari si poker sendiri, hanya mengeluarkan itu 2 warna. Jadi ibunya dari merpati ini itu warna gambir dan bapaknya si poker sendiri itu warna perumpung. Jadi keluarnya hanya
nggak lepas dari dua warna itu ya? Iya, ini baru mulai merangkak merebung Mas. Ini anak poker. Anak poker juga ya? Ya, ini prediksi jantan. Nih, untuk anak si poker teman-teman. Ini untuk larnya. Ini kalau ini masih lar 5 ya. Ini proses molding juga ya Mas? Mau merabung ya? Mulai merabung Mas. Mulai merabung. Oke, untuk Mas Tri sendiri nih, untuk anak-anakan si poker sendiri, ini kalau semisal nih dari teman-teman semua ada yang nanyain untuk harga nih Mas, mungkin bisa disebutin atau seperti apa nih Mas? Ya, kalau untuk anak poker untuk per batangnya itu yang jantan, kalau siap jodoh itu 500 ke atas Mas, tapi kalau udah jodohan itu bisa nyampe 1000 karena kita udah ngeliat lop-lopannya. Kalau itu udah lop-lopan pendek, itu udah kelihatan. Berarti untuk anak poker istilahnya dibanderol dengan harga kisaran 500 ribuan teman-teman ya. Menurut saya ya sangat relatif terjangkau lah ya Mas ya. Untuk kalangan menengah ke bawah mungkin ya Mas ya. Biar apa ya, biar semuanya bisa ngikutin alurnya merpati kolong sekarang Mas, karena kan untuk kalangan menengah ke bawah kan kalau untuk beli burung di atas 2 juta itu kan nggak mungkin Mas. Itu sih, itu menurut saya sama kakak saya berbagi apa ya, berbagi inilah pijikan sama jalur-jalurnya ya, siapa tahu kan namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Dan sekarang di era sekarang nih Mas Tri, untuk merpati kolong ini kan rata-rata nih player-player yang dibawa dari seorang pemain itu rata-rata itu hampir kenceng semua nih Mas. Iya. Nah, yang membuat Mas Tri bertahan nih sama ternakannya Mas Tri sendiri ini seperti apa Mas? Apa ya, sudah mantep sih Mas, kalau saya udah mantep sama ini ternakan sendiri. Yang jelas berarti bisa bersaing untuk kedepannya ya. 5 tahun ke depan untuk ternakan saya garansi masih bisa untuk bersaing Mas. Untuk jalur poker sendiri itu masih bisa. Berarti untuk jalur poker mewah lah ya Mas ya. Mewah. Mungkin bisa dilihatin ini ke teman-teman semua nih, anak-anak dari si poker, dan itu ada si pokernya ya. Ini satu jodoh ada si poker, dan ini ada anak-anaknya nih, mungkin bisa diperlihatkan. Terus ini anak si poker juga. Ini anak poker semua, atas ini bawah ini anak poker Mas. Anak poker juga. Ini atas bawah. Dan di bawah masih ada nih, juga masih ada untuk si anak si poker ya. Itu anak poker. Nih anak poker juga. Anak poker semua. Hanya 2 warna, gambir sama silver ya Mas ya. Oke, yang sekiranya minat nih bisa hubungi siapa nih Mas? Bisa Mas Angga, bisa saya bisa. Oke, mungkin untuk lebih mantepnya nih, mungkin kalau Mas Tri hafal nomor teleponnya langsung sebutin aja Mas Tri. Untuk nomor telepon 0819 0402 3098. Oke. Atau bisa di nomor kakak saya, biar nanti ini bisa dicantumin, biar nanti sama Mas Angga nomor kakak saya bisa. Oke, siap. Nanti kita akan selipkan di di videonya ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk jalur poker tadi udah disebutin semua. Apalagi nih yang kira-kira yang masih tertinggal ya Mas ya? Mungkin kalau untuk ukuran terbang poker itu tinggi stabil Mas. Oke, untuk ukuran terbang tinggi stabil. Untuk sprintnya poker sendiri seperti apa Mas? Sprint kenceng Mas. Mungkin nanti kalau ini udah dijodohin, kita boleh apa ya, nge-review yang udah dijodohin nantinya. Untuk ini mungkin ya beberapa hari lagi mungkin yang pik 1, pik 3 udah bisa dijodohin Mas. Udah mulai bisa dijodohin ya, yang jelas mulai ya. Bisa dijodohin. Mungkin yang perumpung-perumpung ini Mas yang bisa dijodohin, perumpung-perumpung dulu. Untuk yang rata-rata warnanya perumpung ini rata-rata keluarnya jantan. Iya, jantan rata-rata Dan Mas. untuk yang gambir ini rata-rata betina. Ya. Berarti termasuk betinanya cetak juga ya Mas ya? Iya, dia kalau untuk betina ngikutin. Kalau untuk betina badannya seperti poker ini Mas, itu pasti ngeluarin anaknya sisinya bagus-bagus Mas. Sisinya bagus-bagus, rapi-rapi, jatuh ke betinanya rapi-rapi. Berarti untuk poker ini jalurnya semua intinya hampir rata lah ya untuk kinerjanya ya. Kinerjanya rata Mas. Oke, dan mungkin untuk anak si poker sendiri ada penyortiran nggak sih Mas? Untuk anak poker kita nggak ada sortir-sortiran Mas. Nggak ada sortiran? Ya, kita jadiin satu rata semua. Oke. Berarti hampir rata lah intinya untuk harga juga ya, tadi hampir rata ya, yang jelas yang sebelum dijodohin. Kalau udah dijodohin beda lagi teman-teman ya, harganya agak lain ya Mas ya. Agak lain Mas, karena apa ya, lama Mas. Lama untuk ini, kita nunggu prosesnya itu lama. Oke, nunggu prosesnya lama ya, yang jelas ya. Mungkin untuk videonya
ada lagi tambahan Mas yang mau disampaikan? Ya kalau buat teman-teman yang minat itu nanti bisa hubungin saya, bisa hubungi Mas Angga atau bisa kakak saya, nanti bisa dicantumin nomornya. Oke, atau bisa langsung datang langsung ke kandang ya. Bisa langsung ke kandang. Alamatnya sebutin lagi Mas, biar mantep nih Mas. Alamatnya desanya Yogyakarta, kecamatannya Gadingrejo, kabupatennya Pringsewu. Lampung ya. Ya. Kabupaten Nggak Provinsi jauh dari Lampung. Pemda Pringsewu, nggak jauh. Nggak jauh dari Pemda Pringsewu teman-teman. Oke, mungkin untuk videonya cukup ya Mas ya. Oke, untuk videonya cukup. Untuk teman-teman yang sekiranya penasaran sama ternakannya Mas Tri, bisa langsung datang ke kandang. Dan karena ini waktunya juga udah sore Mas Tri, kita mau pamit, mau undur diri. Terima kasih atas jamuannya, silaturahmi kita diterima dengan baik. Dan untuk teman-teman pantengin terus ya pokoknya di channel Sekawan 04 ternakan dari Mas Tri ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus.